Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal istiqlal baina akhyaul mukhlisin wa aujabal ittikhada wa haramat tafarraqu fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum in ja'akum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum adzim. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal kiram jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Segala puja dan puji serta rasa syukur yang paling dalam kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmat tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'mah la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitungnya niscaya tak berbilang. Salawat dan salam semoga tetap tercurah karibaan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja bangsa Indonesia beberapa hari yang lalu memperingati hari kemerdekaannya yang ke-79. Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan nikmat yang Allah karuniakan sebagai hasil sebuah perjuangan. Suasana batin seperti ini diakui oleh para pendiri negeri ini yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea kedua dengan kalimah yang indah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Jadi keinginan luhur untuk merdeka itu dinomorduakan setelah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebuah pengakuan jujur secara batiniah bahwa jika hanya merupakan usaha ikhtiari orang-orang yang ingin merdeka saat itu, kemerdekaan mustahil untuk bisa diwujudkan. Tapi karena ada campur tangan Allah berupa rahmat Allah, itulah yang menyebabkan kemerdekaan bangsa ini bisa diproklamirkan. Di mukadimah tadi patut untuk kita renungkan firman Allah surat Ibrahim ayat yang ke-6. Bisa nanti dilengkapi ayat yang ke-7 maupun ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada Rasulullah tentang anjuran Musa kepada kaumnya
untuk mensyukuri nikmat Allah setelah dimerdekakan dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya yang mengeksploitir, yang mengucilkan, yang menyengsarakan Musa dan kawan-kawannya. Puncaknya adalah wa yudabbihuna abna'akum, membunuh anak-anak laki-laki kalian, kata Musa. Wa yastahyuna nisa'akum, membiarkan yang perempuan masih hidup tetapi dalam sebuah kehinaan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Ini yang menarik. Ayat itu ditutup dengan kalimat wa fi dzalikum. Keadaan yang kita peroleh saat ini yaitu merdeka itu bala'um mir rabbikum adzim, merupakan ujian berat bagi kalian. Sama ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Badar, dia berkata, roja'na min jihadis shaghir ila jihadil kabir. Kita baru saja pulang dari satu jihad kecil akan menuju satu jihad besar. Jadi di balik kemerdekaan ini adalah nikmat, karunia, rahmat. Ternyata kemerdekaan itu adalah ujian berat. Untuk apa? Untuk mensyukurinya. Jangankan kita yang beriman, jangankan orang-orang kafir, kita yang beriman pun wa qalilum min ibadi syakur. Hanya sebagian kecil yang sanggup mensyukuri kebebasan, kemerdekaan yang Allah karuniakan kepada kita itu. Yang banyak justru kita kadang-kadang lupa dari nikmat Allah itu. Karena memang kadang-kadang manusia secara tabiat merasakan nikmatnya sesuatu manakala nikmat itu sudah meninggalkannya. Merasakan bagaimana nikmatnya sehat ketika dia sudah sakit. Tentu ini tidak kita kehendaki. Bagaimana nikmatnya merdeka ketika kemerdekaan itu sudah meninggalkan kita kembali. Kita kembali terjajah, kita kembali menderita, kita kembali terisolir. Baru kita mau menikmati atau mensyukuri bagaimana nikmatnya kemerdekaan itu. Tentu tidak kita inginkan seperti itu. Suatu ketika Rasulullah SAW di hadapan sahabat-sahabatnya bertanya, qala idza futihat alaikum farisu warum ayul qaumi antum. Kalau sekiranya, kata Rasulullah, nanti daerah Persia dan Romawi itu takluk, kita kuasai, kata Rasulullah, maka kehidupan berbangsa yang seperti apa yang Anda inginkan, yang Anda lakukan? Salah satu sahabat, Abdurrahman bin Auf, berkata, naqulu kama amarana Allah ya Rasulullah. Kami semua akan melakukan sesuatu yang sesuai diperintahkan oleh Allah. Yang menarik, Rasulullah SAW justru menimpali au ghaira dzalik. Jangan-jangan justru sebaliknya, kata Rasulullah. Kalian akan menjadi saling berkompetisi. Kalian saling membenci. Kalian saling menguasai. Sampai pada akhirnya kalian akan kehilangan roh dari keberkahan Allah. Dan kenyataannya banyak yang seperti itu. Ketika awal berjuang kemerdekaan,
dengan keikhlasan, dengan ketulusan ingin membangun suatu daerah yang dimerdekakan, tapi begitu merdeka lupa. Mereka justru akan saling membenci, pantas wa bidzalika, kata Allah. Ini adalah ujian yang besar. Untuk itu wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid, pada ayat yang ke-7. Allah mengingatkan terhadap nikmat-nikmat yang datangnya dari Rabbmu itu pilihannya ada 2. Kalau kalian mau mensyukuri maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Tapi hati-hati ketika kita menkufuri, azab Allah sangat pedis. Kemerdekaan merupakan satu nikmat. Memang diajarkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi ada 3 bentuk syukur terhadap kemerdekaan itu. Ada yang bil lisan, wa qul alhamdulillahi rabbil alamin, kata Al-Quran. Terhadap nikmat-nikmat Allah maka ucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah syukur secara lisan. Ada juga wa biqalbi, syukur dengan hati, meyakini semua nikmat faminallah, datangnya dari Allah. Apa yang kita rasakan, yakini itu datangnya dari Allah. Dan bangsa kita sudah mengakui ini kemerdekaan adalah datangnya dari Allah. Tapi ada satu cara mensyukuri yang berat, yaitu yang disebut wabil arkan. Karena wabil arkan terkait dengan apa tujuan dari nikmat itu. Kalau kita dimerdekakan, apa tujuannya? Kemudian yang kedua terkait dengan sesama manusia. Malam taskurun nas la yaskurullah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, sesungguhnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Apalagi yang terkait dengan jasa, perjuangan para syuhada, para ulama, para pahlawan kusuma bangsa kita. Maka ketika kita tidak pandai berterima kasih padanya dengan selalu mendoakan padanya, sesungguhnya kita tidak bagian dari yang bersyukur kepada Allah. Ada lagi yang terkait dengan fungsi dari kemerdekaan itu. Nikmat harus difungsikan sesuai dengan keperuntukannya. Kalau merdeka untuk membangun, apakah kita bagian dari yang hanya membusungkan dada, aku Indonesia, aku Pancasila, aku, dan seterusnya, tanpa kita bertanya sumbangsih apa sesuai dengan bidang kita yang sudah kita berikan untuk negeri ini. Itulah syukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman zakada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Innallaha amarakum bi amri bada bi nafsih wa sanna bi malaikatihi wa hasuna lil mu'minina bi qudsih. Faqala azza wa jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Peristiwa Fathul Mekkah terjadi pada 8 Hijriah.
Saat itu Ali yang bertemu kembali dengan keluarga di Makkah. Ia berkata, la kurriyata illa biddin, waladin ilal jamaah, walal jamaah ilal imarah, walal imarata ilal ta'ah, walal ta'ata ilal ilmi. Tidak ada kemerdekaan tanpa dijiwai dengan nilai-nilai agama. Tidak ada arti agama jika tidak ada pengikutnya, tidak ada jamaah. Tidak bisa jamaah itu melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa imarah, pemimpin. Dan tidak ada gunanya pemimpin kalau tidak ditaati. Dan untuk membangun ketaatan itu butuh ilmunya. Kemerdekaan yang kita peroleh, mesti kita tidak boleh lupa peran-peran agama yang bisa menjiwai dari makna sebuah kemerdekaan itu. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai yang justru sudah mengamalkan ajaran agama hanya demi ritual-ritual keagamaan, apalagi seremoni-seremoni kemerdekaan, lalu dia harus meninggalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Itu adalah logika yang terbalik. Biarkan masing-masing menjalankan syariat agamanya di alam yang merdeka, karena kemerdekaan harus dijiwai dengan nilai-nilai agama. Kita bertawasul kepada Rasulullah. Kita saling mendoakan agar ampunan Allah tercurahkan kepada kita sekalian dan kita terselamatkan dalam kehidupan fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardo annama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma tawil amarna fit ta'ah wa sahih ajrasina wa aksir a'mali solihatina wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin ahlaqana wa ilal khairi qaribna wa nisarri aba'idna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la dzikrallahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.